Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini sampai nanti akhir November, saudara-saudari, apakah itu di layar kaca, di media sosial, di tengah masyarakat, tengah riuh, para calon kepala daerah itu berkampanye untuk dipilih menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur. Dengan macam-macam janji, dengan macam-macam katakanlah kalimat-kalimat pemanis untuk menarik dukungan, untuk mendapatkan suara. Salah satu tanggapan yang biasa muncul di tengah masyarakat adalah, beri kami bukti, bukan janji. Mungkin itu pula yang diminta oleh orang-orang yang mengerumuni Yesus. Mereka butuh tanda nyata bahwa Yesus sungguh datang dari Allah. Bahwa dia sungguh Mesias. Namun tanda seperti apa yang mereka butuhkan? Tanda seperti apa yang dapat memuaskan mereka? Tanda seperti apa yang dapat meyakinkan mereka? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Membuat percaya, orang yang menolak untuk percaya itu akan jauh lebih sulit daripada membantu orang yang memang mencari kebenaran dan lalu percaya. Kalau dasarnya memang sudah tidak percaya, tanda atau bukti apapun tidak akan ada artinya untuk orang seperti ini. Semakin diberi tanda, semakin diberi bukti, semakin dia ngeyel karena memang dia tidak ingin percaya. Bukan karena yang kita katakan benar atau tidak benar, tapi karena memang dia tidak percaya. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tanda itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Tanda sangat kita butuhkan di tengah masyarakat. Bayangkan saudara-saudari jika misalnya tidak ada tanda-tanda lalu lintas, orang bisa tersesat, orang bisa bertabrakan, orang bisa mengalami kecelakaan beruntun yang bisa terjadi kapan saja. Lalu orang merasa tidak aman, orang merasa tidak nyaman. Tanda penunjuk jalan itu dibutuhkan untuk mengetahui, untuk mengenal, untuk mencapai tujuan dengan selamat. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, untuk sampai kepada keselamatan surgawi, keselamatan kekal atau hidup kekal, kita manusia membutuhkan tanda-tanda juga.
Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe. Mereka mendengar, mereka percaya, dan mereka bertobat. Mereka melihat Yunus dan pesan-pesannya sebagai tanda kehadiran Tuhan yang mau menyelamatkan mereka, tentu saja. Begitu juga Ratu Sheba. Dia datang mencari Salomo untuk mendengarkan hikmat, mendengarkan kebijaksanaan Salomo, yang membuat dia memahami kebijaksanaan Allah yang terkadang tersembunyi namun nyata. Dia mendengarkan dan menerimanya. Berbeda sekali saudara-saudari dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka sudah berhadapan dengan putra Allah sendiri, Yesus Sang Mesias. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajarannya yang sungguh penuh kewibawaan ilahi. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Tetapi mereka tidak percaya. Ini yang saya katakan tadi, membuat orang yang memang menolak untuk percaya, menjadi percaya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena dasarnya adalah memang tidak mau percaya. Diberi penjelasan, diberi bukti apapun untuk dia, tidak ada manfaatnya. Itu yang terjadi dengan orang Farisi, ahli Taurat. Yang terjadi dengan para pemimpin bangsa Yahudi. Mereka memang tidak percaya. Mereka malah meminta tanda lain lagi. Sungguh angkatan yang jahat, kata Yesus. Tuhan menentang orang yang keras hati. Tuhan menentang mereka yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Tuhan menentang mereka yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengarkan. Ketertutupan membuat orang tinggal pada kegelapan dan tidak bisa melihat keselamatan. Moga-moga saudara-saudari, kita yang mendengarkan sabda Tuhan, kita yang rajin merayakan Ekaristi, kita yang rajin memperdalam iman Kristiani kita, tidak lagi berkeras hati, bertegar tengkuk, tetapi memilih untuk percaya dan bertobat. Seperti orang-orang Niniwe. Moga-moga kita tidak seperti orang Farisi ahli Taurat, yang meskipun sudah menyaksikan karya baik Tuhan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam hidup kita, tetapi kita seperti tidak sama sekali tersentuh. Semoga kita bukan menjadi angkatan yang jahat bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami bahwa Engkaulah tanda terbesar dari Allah, tanda terbesar dari sorga. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan mau membawa kami kembali kepada Bapa. Lembutkanlah hati kami, agar kami yang mendengar, yang menyaksikan karya baik-Mu, tergerak untuk percaya dan bertobat. Terpujilah Engkau Tuhan, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.